kita sudah berupaya mencegah selama ini dalam kegiatan-kegiatan termasuk aksi kita penyemprotan dari awal dulu, termasuk sampai hal sosialisasi yang hal kecil juga saling mengingatkan, itu termasuk sosialisasi. Saling mengingatkan itu termasuk sosialisasi. Jadi khususnya untuk Desa Sukamaju, mohon izin sedikit mengingatkan kembali bahwa tugas pokok tim relawan desa kita itu saat ini masih tetap harus kita laksanakan. Kalau bisa lebih ditingkatkan, karena apa? Kewaspadaan kita saat ini penyakit COVID-19 itu faktanya bertambah, menyerang orang-orang yang masih kurang sadar akan pentingnya kesehatan tadi. Mereka kurang sadar akan pentingnya kesehatan karena itu tadi menganggap situasi perubahan yang ada saat ini kita gelontorkan adalah new normal, itu masih dianggap kalangan orang banyak itu adalah situasi yang sudah normal. Padahal kita dari awal kita sudah pernah beberapa diskusi di desa kita akan saling ingatkan keluarga kita bahwa new normal itu bukan situasi yang sudah normal, tapi perubahan situasi. Yang dulu tidak cuci tangan, sekarang harus sering cuci tangan. Dulu yang memakai masker itu hanya pilihan, pakai pada saat tertentu. Sekarang kewajiban memakai masker pada saat keluar rumah harus dilaksanakan. Jadi berkaitan dengan hal ini, mohon izin menambahkan dari Pak Kepala Desa. Jadi betul, kita saat ini adalah mendapat tantangan lagi. Tim relawan desa ini adalah apa itu tantangannya? Mudah-mudahan betul berarti jangan sampai bagi kita terutama ada yang terkena penyakit COVID. Kemudian apabila ada warga yang ternyata memang terkena dari COVID, mohon maaf ternyata dia meninggal dunia, itu memang harus dilaksanakan protokol COVID dalam hal pemakaman, termasuk pemulasaran jenazah itu dari rumah sakit yang sudah melakukan hal itu. Jadi sebisa mungkin ada pertanyaan ya sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan, gimana Pak kalau pada saat ada pasien COVID-19 yang kan sekarang ada tawaran sekarang terhadap pasien COVID-19 itu mau dirawat di rumah sakit kah atau mau diisolasi mandiri di rumah, dirawat di rumah? Bagaimana pada saat meninggalnya? Nah, pada saat meninggal di rumah yang notabene dirawat saat itu pasiennya di rumah, contoh di desa kita di rumahnya, itu yang melaksanakan ya kita juga, karena tidak mungkin menunggu tim dari rumah sakit. Nah, tahapannya apa? Itu nanti dari gugus tugas akan mendampingi. Yang jelas APD harus lengkap sesuai standar. Salah satunya tadi yang disampaikan itu adalah pakaian hazmat lengkap dari itu, dari pakaian dalam terus keluar habis keluar sampai penutup tangan. Cuman maaf, ternyata kita tidak dapat sepatu dari bantuan kesehatan itu, hanya hazmat 6 lembar sesuai dengan standar petugas pemulasaran jenazah. Jadi pada saat misalnya nanti, ini kita simulasikan aja ya langsung ya, ketika nanti terjadi di desa kita sudah harus menyiapkan 6 petugas. Kalau misalnya desa punya hazmat, bisa ditambahkan jadi 8 atau 10. Cuma dari kesehatan hanya 6. Maksudnya dari gugus tugas atau rumah sakit itu yang akan menyediakan hanya 6. Dan catatan tadi, sepatu tidak disediakan, sedangkan kita menggunakan sepatu harus menggunakan sepatu sejenis sepatu bot itu. Nah, itu yang harus kita siapkan rangkaian-rangkaiannya. Kemudian dalam pemulasaran jenazah itu nanti lebih pasnya nanti kita bisa langsung minta dampingi dari gugus tugas kecamatan yang melakukannya. Kita hanya pelaksanaan setelah sudah dibungkus, terus sudah dimasukkan peti, kita baru melaksanakan pemakamannya. Itulah hasil kita dari desa. Pada saat prosesnya tadi itu ada tim yang sudah memiliki pemahaman tentang pemulasaran COVID-19 tadi. Memang pada wacana nanti rencananya akan ada pelatihan di desa, di kementerian desa untuk
tapi itu belum, masih jauh. Kemarin mau di kecamatan, tim kecamatan ternyata sampai sekarang tertunda juga. Nah jadi itu tahapannya. Intinya kita petugas dari desa kita itu nanti akan diberikan 6 pakaian hazmat untuk pemakaman jenazahnya. Ini dalam artian konteks yang sudah siap dimakamkan ya, artinya jenazah sudah sembayangkan, terus sudah dibersihkan, terus sudah dibungkus dan sudah masuk peti, baru kita beraksinya. Setelah itu dilaksanakan, baru kita lah yang beraksinya, dari penjemputan petinya, terus misalnya di sini ya dari rumahnya ke pemakaman, misalnya di rumah sakit, dari rumah sakit ke atau dari ambulan. Kalau misalnya kemarin contohnya waktu SP1 nih Pak, itu kebetulan memang dari desanya yang menjemput ke rumah sakit, mungkin atas permintaan keluarga. Nah jadi pihak desa menjemput ke rumah sakit, dipakaikan baju hazmat oleh orang rumah sakit kepada yang menjemput tadi. Masuk mobil ambulans sampai di sini langsung ke pemakaman, tidak boleh singgah-singgah lagi ke pemakaman. Kita sudah, petugas kita yang 6 orang tadi, desa kita, lingkungan desa kita itu sudah nunggu di pemakaman. Nah, jadi seperti itu simulasinya. Nah, itu kalau yang dari rumah sakit. Kalau yang dari rumah sakit juga, tapi bukan kita yang menjemput, misalnya orang rumah sakit yang mengantar, kita sudah nunggu juga di pemakaman. Nanti orang rumah sakit atau sopir ambulans sudah kita arahkan jalan-jalannya rutenya ke pemakaman. Jadi tidak lagi disinggahkan ke rumah duka atau rumah keluarga, tidak boleh lagi. Jadi konteks tidak boleh itu bukannya hal yang sifatnya dalam hal yang lebih spesifik lagi mengganggu kedukacitaannya keluarga, menghalang-halangi untuk itu bukan itu konteks, tapi justru kita menyelamatkan dia supaya jangan sampai ada penularan di situ. Nanti kalau sudah sempat mampir ke rumah duka atau rumah keluarganya sempat distress atau mendekati peti atau bahkan membuka peti untuk melihat lagi, itu sudah akan kena wajib sudah di swab itu nanti sekeluarganya, karena sudah mengganggu protokol COVID-nya. Jadi itu termasuk merijin yang Pak Gatot sampaikan tadi, pemakaman di sini ya pemakaman umum, bukan ada khusus lagi tempat ada, kecuali tidak muat lagi ada pemakaman khusus disiapkan di Kota Baru kan. Itu sudah disiapkan, sudah digarap. Nah, itu untuk antisipasi kalau tidak muat lagi. Jadi hal-hal seperti itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari, mengantisipasi hal itu. Itu pemerintah sudah menentukan wajib tiap kabupaten ada pemakaman khusus COVID. Apa tuh fungsinya? Ketika di daerah-daerah sudah tidak pakai. Artinya apa? Di desa ya tetap di pemakaman umum tidak pakai. Nah jadi berkaitan dengan itu kita sudah ada undang-undang. Jangan sampai ada warga atau bahkan tim relawan yang malah melarang atau kita ajak kawan-kawan yang lain jangan itu tidak boleh, karena ada undang-undang tidak boleh kita melakukan pelarangan pemakaman itu walaupun terhadap pasien COVID. Karena apa? Selama standar sudah dilakukan standar COVID dalam hal pemakamannya, pemulasaran jenazahnya, itu dipastikan tidak akan mengulang selama tidak dibuka petinya. Nah, jadi seperti itu simulasinya, gambarannya. Hal-hal yang harus kita siapkan adalah kesiapsiagaan kita menyikapi apabila ada hal seperti itu. Kita sudah paham, paling tidak tawarkan dulu ke keluarga terdekatnya yang 6 orang tadi. Misalnya keluarga terdekatnya masih kurang, yang sanggup mengangkat jadi tolong dibantu dari tim relawan desa. Misalnya masih kurang juga istilahnya, dan desa punya kemampuan ada untuk pakai nasab, tidak apa-apa, kita boleh aja kita mengasih lagi tambahan 2 jadi 8 petugas atau 10 petugas, tidak masalah, tidak harus sesuai yang diberikan dari protokol itu 6 orang, tidak. Jadi boleh ditambahkan, tapi harus menggunakan pakaian APD lengkap sesuai protokol. Nah, jadi seperti itu
pasien COVID ya, COVID yang sudah terkonfirmasi itu gambarannya. Nah, kemudian yang terjadi selama ini di Sungai Nipah dengan ini untuk khusus Purwakarta dulu ya. Di Sungai Nipah dengan di Sungai Kupanjaya kemarin itu hasilnya sampai sekarang swabnya belum keluar. Kita menunggu. Tapi kita sudah laksanakan protokol COVID. Karena apa? Ketika dia ketika dia sudah sekarat pada saat itu tim medis memang wajib mengambil sampel rapid karena diindikasikan kemungkinan akan meninggal. Jadi pada saat masih hidup itu kita rapid dari darah. Memang konsekuensinya kebanyakan tidak reaktif. Kebanyakan. Tapi ada juga yang pada saat sekarat itu tes rapid non reaktif terus meninggal. Ada juga seperti yang disebutkan kemarin bisa non reaktif Pak. Artinya apa? Jadi jangan disalah. Oh, nyata ya kalau orang sudah sekarang di tes rapid dia reaktif. Enggak, belum tentu. Faktanya banyak. Termasuk di desa kita. Nah, jadi artinya apa? Itu adalah standar sekarang, standar protokol di Marina. Nah, jadi kita ketika nanti itu terjadi, misalnya ada warga desa kita yang sakit di rumah sakit, mohon maaf, ketika sekarang dia di tes rapid dan reaktif, nah, dia itu langsung diambil swabnya dari itu, terus meninggal. Tapi swabnya belum keluar, dia belum terkonfirmasi COVID-19 nih, tapi tes rapidnya reaktif, itu tetap dilaksanakan protokol COVID pemakamannya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kalau masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan atau ada saran, silakan kita di sini diskusi. Karena yang sudah terjadi seperti itu, faktanya ketika nanti itu memang ada warga desa kita yang mengalami musibah atau kedukaan masalah meninggal dunia dan ternyata harus melakukan protokol COVID, kita harus tetap melaksanakannya dengan semangat, dengan tanpa ada perdebatan yang tidak penting lagi. Kita harus tidak ada pelarangan masalah pemakaman, tidak ada penolakan jenazah, jangan sampai terjadi di desa kita. Kira-kira ada yang ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang saran? Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Sri sebelum berita. Amin.